kembali lagi bersama saya, Titi Justisia, dan rekan saya, Afzal Irfansyah. Ya. Kali ini kita akan kembali lagi dengan podcast dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang selalu unggul dalam melayani pelayanan masyarakat. Hari ini kita kedatangan narasumber dengan Ibu Kajari Lampung Selatan dan Bapak Inspektur Pak Firdaus dan Ibu Aswas Kejati Lampung, Ibu Smaya. Ya. Bisa sedikit Pak, kami selaku pegawai dari Kejaksaan Lampung Selatan diberikan sedikit tips Pak, bagaimana sih agar kita bisa mencapai wilayah bebas korupsi itu Pak, terutama di kantor kita ini yang secara fasilitas alhamdulillah sudah mumpuni Pak, namun belum ada mendapatkan Ya, baik. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Kajari dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di Kalimantan. Yang kedua, hasil pengamatan kami dalam rangka kunjungan inspeksi umum sekaligus mendorong supaya target kita di dalam mencapai predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu terpenuhi sesuai dengan perintah Pak Jaksa Agung 30%. Nah, sekarang baru 21%. Jadi masih ada 9%. Mudah-mudahan 9% ini bisa diwarnai oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Nah, sekarang kita bicara tips bagaimana meraih predikat tersebut. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam penerimaan kedatangan rombongan Inspektur 3 didampingi oleh Bu Aswas, dan saya lihat tadi begitu antusiasnya teman-teman Adiaksa di Lampung Selatan untuk menunjukkan bahwa kami siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Insya Allah nanti di akhir tahun predikat tersebut bisa kita raih. Nah, tipsnya adalah tentu pertama adalah yang perlu kita bangun adalah komitmen. Nah, komitmen itu dapat dilihat dalam fakta keseharian kita adalah bisa nggak kita merubah pola pikir. Nah, pola pikir ini menjadi landasan utama untuk kita bisa berubah. Nah, kemudian yang kedua apa? Setelah cara kita berpikir kita ubah, kemudian yang kedua adalah pola tindak dan pola laku. Nah, yang ketiga adalah kebiasaan. Nah, tadi di cap jari panjang masih banyak pegawai yang belum hadir melaksanakan tugas sebagai ASN kejaksaan. Nah, oleh sebab itu kita harus tunjukkan, kita harus taat akan aturan, kita harus membenahi tata kelola, kita harus memberikan pelayanan yang prima. Dalam kegiatan tersebut tidak ada gratifikasi. Nah, itu adalah dari komitmen dulu. Nah, setelah komitmen ada, kita tunjukkan kesehariannya dalam bentuk adanya role model supaya soliditas itu selalu terjaga. Nah, jadi ada role model yang bisa dijadikan keteladanan. Nah, setelah itu kita bikin suatu tim kerja yang kuat yang sehari-hari mengelola 6 area perubahan untuk selalu melakukan perubahan, antara lain adalah bagaimana kita membuat tata kelola perkantoran, kemudian SDM-nya kuat sehingga di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kemudian kita bangun yang namanya inovasi. Nah, inovasi itu untuk menunjukkan ke publik, oh iya, kejaksaan itu hadir. Karena kan yang menilai nanti publik. Internal sudah kuat. Saya udah lihat tadi Sarpras sudah oke. SDM-nya hebat-hebat. Bahkan terlihat dari sosok komandannya
seorang Kajari perempuan tapi semangatnya hebat. Berarti SDM sudah kuat. Tata kelolanya bisa kita benahi. Tetapi apakah masyarakat merasakan kehadiran kejaksaan di dalam menggawangi penegakan hukum dan mengamalkan kebijakan hukum itu? Dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satu inovasinya adalah hadirnya podcast Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di Kaliantan. Yang ini dapat dijadikan sebagai sarana teknologi informatika mendekatkan institusi kejaksaan dengan masyarakat. Satu contoh, bagaimana Ibu Kajari mengundang Pak Bupati, kemudian ditambah dengan OS, materinya sederhana saja. Bisa nggak kejaksaan berperan membantu Bupati supaya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 itu tumbuh positif? Nah, itu materinya. Dan yang kedua, podcast ini bisa dikelilingkan ke seluruh desa yang ada dengan cara mengundang kepala desa, mengundang camat, mengundang bumdesnya, bagaimana aplikasi pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dengan cara menggunakan dana desa. Kemudian bumdesnya hadir di dalam memutar sentra ekonomi di pedesaan. Nah, yang ketiga yang perlu didekatkan lagi, klinik kita rubah menjadi klinik Pratama. Ini adalah salah satu perintah undang-undang kejaksaan supaya kejaksaan membuat rumah sakit justisi. Nah, justisi ini dalam rangka apa? Karena kita tidak mungkin bersaing dengan rumah sakit lain, rumah sakit pusat, rumah sakit yang lainnya. Kita hadir membuat rumah sakit itu pertama untuk kepentingan internal dan kepentingan penegakan hukum. Nah, contoh penegakan hukumnya dalam perkara narkoba. Nah, perkara narkoba itu kan asesmen di tingkat penyidikan sudah dijalankan. Tinggal kita memperkuat lagi asesmen terpadu di tingkat penuntutan. Apakah tersangka ini pemakai atau bandar? Sehingga nanti jaksa tidak ragu-ragu lagi membuat pasal yang disangkakan. Biasanya kan 112 digandeng dengan 127. Kemudian dibuktikan 127, dituntut, rehab, hakim sependapat. Nah, padahal undang-undang sudah menyatakan tidak perlu lagi kita ke pengadilan. Kalau dia yakin adalah pemakai, kenapa tidak kita rehab saja? Nah, itu fungsi nanti rumah sakit atau klinik Pratama. Dan klinik ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat karena nanti digawangi oleh puskesmas terdekat. Pegawainya bagaimana? Para medisnya bagaimana? Tenaga medisnya bagaimana? Biar disiapkan oleh teman-teman dari puskesmas dan rumah sakit kita. Kita hanya membuat sinergitas kolaboratif sehingga kejaksaan hadir di dalam memecahkan persoalan masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Nanti dilanjutkan Bu Aswa sama Bu Kajari terus kita tutup. Ya. Nah, ini kan berarti lama-lama ini kan cuma untuk memancing supaya podcastnya tidak berhenti di tempat. Silakan Bu. Terima kasih Pak Inspektur, tips yang luar biasa. Mungkin Bu Kajari dan seluruh teman rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan bisa mengaduk dan mengaplikasikannya dengan baik. Syukur-syukur lalu nanti ditambah dengan inovasi-inovasi ya Bu Kajari ya. Nah, 1 bulan yang lalu saya sudah kesini Bapak. Nah, secara umum sudah bagus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini. Hanya saja memang kalau mengikuti standar penilaian BPK, apalagi nanti ke WBBM itu perlu lebih perlu effort lebih besar lagi. Itu memang di samping kita mampu menjabarkan 6 area perubahan itu dengan baik, itu saya rasa Bu Kajari sudah cukup paham ya, karena saya lihat dengan beberapa inovasi dan penataan yang dibuat di sini sudah menyesuaikan Bapak dengan 6 area perubahan. Hanya saja yang belum kita lihat kan LKN-nya Bapak. Ya, nanti LKN kan? Ya, karena
LKE ini ternyata penting Bu Kajari. Ya, LKE ini apalagi ini masih dalam situasi pandemi, walaupun alhamdulillah sudah mulai melandai, tetapi ternyata LKE itu harus benar-benar mampu membahasakan apa yang nyata ada di sini. Kita mengemasnya menjadi suatu bahasa yang informatif, memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Nah, agar informasi kita tuh nyampe kepada tim penilai. Contoh misalnya, kemarin di tahun 2021 kita kan mengirimkan banyak sekali sebenarnya untuk mengikuti penilaian, bahkan sampai ke tingkat tim penilai nasional. Namun sayangnya tidak cukup banyak yang berhasil memperoleh predikat itu. Nah, dari evaluasi yang disampaikan dari Kemenpan RB itu di situ kita banyak dikoreksi atau dievaluasi tentang pemahaman kita akan indikator kerja utama, kinerja utama. Jadi apa yang sebenarnya sudah secara harian ini kita lakukan bukan hal yang asing lagi, karena memang di samping undang-undang memberikan kewenangan kita untuk melakukan itu, dan itu juga sudah secara naluriah dari zaman mbah-mbah jaksa kita dulu sudah dilaksanakan, tetapi kadang kita masih dinilai kurang dalam pemahaman kita. Tapi kalau keyakinan saya sebenarnya bukan kurang sih Pak, hanya itu tadi, kita belum mampu mengemas di dalam bahasa yang informatif yang kita sampaikan di LKE. Nah, kemudian ditambah lagi dengan seperti yang kemarin Pak Inspektur sampaikan, merujuk pada Kerja Nomor 6 tahun 2020, ada kewajiban kita untuk membuat manajemen risiko. Jadi di dalam manajemen risiko itu, kemudian kita petakan risiko dari pelaksanaan kinerja kita. Setelah itu, apa langkah yang akan kita lakukan apabila risiko itu benar-benar terjadi atau yang disebut dengan mitigasi risiko. Jadi menurut Ibu Aswas tadi, LKE itu harus dikemas dengan manajemen risiko. Di dalamnya ada peta risiko, ada mitigasi risiko. Oleh sebab itu, coba kita tanyakan kepada Ibu Kajari, kira-kira sudah siap nggak LKE dibuat dengan manajemen risiko? Coba, biar cepat Bu. Terima kasih atas kerawuhan Pak Inspektur 3, Pak Firdaus dan Bu Aswas di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Alhamdulillah kami ini sebenarnya kemarin sudah ada firma Bapak untuk tahun kemarin itu langsung turun dari Kemenpan RB, dan menurut penilaian kalau untuk Kejari Lampung Selatan ini sudah memenuhi, cuman untuk jadi untuk survei kami memang agak disurvei untuk jalan. Jadi kami mohon support dari Bapak maupun dari Bu Aswas untuk rekan-rekan di Lampung Selatan. Mudah-mudahan tahun ini kami mendapatkan ini. Jadi prinsipnya tadi Ibu Kajari sudah didatangi oleh tim TPN, hanya saja kita tidak mampu merawat responden dari luar. Oleh sebab itu, ke depan harus kita bangun bagaimana responden ini menjadi mitra strategis. Biasa kalau kita didatangi atau dikunjungi oleh pihak yang berkompeten di bidangnya seperti Pak Inspektur dan Bu Aswas. Mungkin untuk menyudahi podcast hari ini, kita sedikit yel dulu ya untuk penyemangat. Jadi meskipun sudah berakhir tapi semangatnya tertinggal. Mohon izin mungkin dipimpin oleh Ibu Kajari. Kejaksaan Negeri Kalianda Pasti bisa. Sekian dari podcast Kejaksaan Negeri Kalianda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.